Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran PKN. Bapak harap semua kita sehat-sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Pagi ini materi kita adalah bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana topik kita hari ini adalah bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah supaya siswa dapat memahami kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah komplek gedung MPR DPR. Jadi gedung DPR dan MPR itu adalah satu komplek di kompleks Senayan. Ini adalah sidang dari MPR dan DPR. Jadi lembaga ini bersidang di kantor ini. Kita lihat gedung ini sangat megah sekali. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Pancasila, mana Soekarno memproklamasikan negara kita tahun 1945, dan kemudian di situ juga disahkan Undang-Undang 45 yang memuat Pancasila di dalamnya. Di kelas 7 kamu telah belajar tentang perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian ingat kembali bagaimana proses perumusan UUD tahun 1945. Apakah ada lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia tersebut? Siapa saja pemimpin anggota yang tersebut? Kapan UUD Negara Republik Indonesia ditetapkan? Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pada disahkan. Bagus apabila kalian sudah dapat memahami materi tersebut. Namun apabila kalian belum memahami, coba pelajari kembali. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan UUD Negara Indonesia tahun 1945. Ini adalah isi dari UUD Negara Indonesia tahun 1945, yang mana pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Bisa kamu simak dan perhatikan dan baca-baca kembali materi tersebut supaya kamu bisa mengerti materi tersebut dan bisa mencerna makna yang terdapat dari masing-masing paragraf dari atau pokok pikiran pada masing-masing paragraf di UUD pembukaan UUD tahun 1945. Sebagai awal kita mempelajari isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cobalah kalian baca secara cermat naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Buatlah secara
Buatlah catatan yang menurut kalian penting dan hal yang kalian ketahui, seperti istilah yang sulit bagi kalian, pokok kalimat, dan sebagainya. Setelah kalian membaca secara cermat dan mencatat hal yang penting, mungkin ada hal yang ingin kalian ketahui secara lebih mendalam tentang pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembangkanlah rasa ingin tahu kalian sehingga memperoleh pemahaman pengetahuan yang lebih tinggi. Cobalah kalian kembangkan dan tambahkan pertanyaan dalam tabel sebagai berikut. Jadi bisa kalian tambahin pertanyaan di bawah ini. Salah satunya adalah 1. Bagaimana kedudukan pembukaan UUD Negara Indonesia tahun 1945 tersebut? 2. Bagaimana hubungan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi? Dan bisa kamu tambahkan bagian 3, 4, dan 5. Coba kalian mencari informasi dari berbagai sumber pembelajaran untuk menjawab semua rasa ingin tahu kalian. Manfaatkan berbagai sumber belajar yang kalian miliki atau tersedia di sekolah dan di rumah, seperti buku PKN kelas 7, buku penunjang lainnya, internet, materi dari guru, teman, narasumber lainnya. Untuk membantu mencari informasi, kalian dapat membaca uraian materi tersebut, namun kalian tetap harus memperkaya dari sumber yang lainnya. Undang-Undang Dasar merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan konversi. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan berhukum bagi peraturan-peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga membuat kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri atas sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh atau pasal-pasal. Dan 3. Penjelasan. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen UUD negara ini, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia terdiri dari sebagai berikut.
lupa kamu subscribe channel ini supaya kita dapat berbagi pengetahuan dan kamu bisa mendapatkan materi atau konten dari Bapak, karena kita belajar dari jarak jauh. Supaya kamu tidak tertinggal materi kita, silahkan kamu subscribe dan kamu komen dan kamu like. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.